Baik, di sini kita akan mulai mencoba untuk programnya, dimana kita langsung masukkan apa namanya, define library dari print serial. Kemudian kita masukkan include library-nya ESP. Karena saya menggunakan ESP8266, saya menggunakan Wemos ya, Wemos D1 R2 mini. Tapi di sini harus ada library dari ESP8266 wifi.h ya. Bentar, ini kayaknya salah deh. Oh ya, wifi-nya kecil. Wifi.h. Oke, kemudian ini ESP-nya besar. ESP. Oke. Kemudian kita masukkan lagi include. Nah, ini baru masukkan library-nya Blink. Oke, oh kecil ya, kecil semua. Blink simple ESP 8266.h ya. Nah, kemudian kalau sudah dimasukkan include, baru kita masukkan apa namanya, karena saya menggunakan motor servo, maka kita memasukkan library dari servo juga ya, jadi kita masukkan include servo.h ya. Terus habis itu kita mulai memasukkan pin-pinnya ya, integer servo pin. Aku milihnya keempat ya, dimana terus kita buat servo GPIO 4 ini disesuaikan dengan Wemos-nya, dimana GPIO itu kalau pada Arduino berarti langsung pin 4, kalau sama Wemos berarti harus diubah dulu ke pin digitalnya Wemos gitu ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan define lagi ya, kita masukkan define pin LED untuk LED-nya. Define pin LED aku jadikan di 5. Oh, ini taruh di atas aja ya. Oke, define pin LED, kemudian cons integer LDR, sensor LDR aku taruh di 5 ya. 5 itu digital, GPIO-nya 5 ya. Kemudian kita masukkan lagi define trigger ya, trigger pin. Nah, ini udah mulai masuk menggunakan apa namanya, HCSR ya. Kemudian kita tambahkan lagi define pin echo-nya, karena pada HCSR itu ada pin echo, pin trigger, dan pin ground, dan juga sumbernya ya. Echo pin aku buat D4 ya. Kemudian di sini tambahkan buzzer ya, karena kan sensor itu apa nama HCSR berhubung dengan buzzer ya, cons integer pin buzzer ya, sama dengan D7. Kemudian di sini aku kasih play timer. Nah, kemudian di sini mulai menggunakan mulai menggunakan apa namanya, koneksi internetnya ya, ini enggak spasi. Nah, terus habis itu kita masukkan nama ininya pada Blink ya, ini pada Blink ya. Jadi di sini sudah saya masukkan kode Blinknya ya, 117 ini merupakan kode di Blinknya. Nah, kemudian langsung kita menuju ke char SSID ya. SSID ini maksudnya apa? Dia ini ya, nama wifi-nya ya, Oke, pada ini aku nama wifi ku adalah Jin Cantik. Nah, kemudian di sini ada char passwordnya ya, char passwordnya, password dari wifi-nya itu. Di sini aku kasih 2 Juni 2001 ya. Terus habis itu memulai untuk ininya, langsung aja kita ke kita bikin integer state, nanti hubungannya dengan ini. Nah, terus kita kasih widget
widget LCD. Dimana ini widget LCD ini LCD pada blinknya ya, LCD pada blinknya aku kasihnya V5 ya, virtual 5. Nah ini pin virtual ya, jadi terus aku di sini mau bikin void lagi, void apa namanya, void lampu. Nah ini buat apa nanti, ini buat apa namanya, interrupt void lampu. Oke, terus digital white ya, digital white inlet, inletnya adalah high ya, jadi pin lampu nyala gitu ya. Langsung masuk ke void setup. Nah pada void setup ini langsung aja kita masukkan serial beacon seperti biasanya 9600. Oke, setelah itu kita masukkan pin mode LED dulu ya, pin LED output. Oh salah. Oh pin mode pin LED, oh ya benar, jadi pin LED output, jadi LED nya sebagai output ya. Terus kita kasih delay 1000. Nah kalau kita ingin menggunakan program interrupt, kita pakai di sini attach interrupt digital pin to interrupt. Nah di sini karena pin LED-nya ada di pin 5, aku tulis 5. Ya di situ langsung ke fungsinya, di void-nya void lampu nyala, tulis fungsi lampu nyala, terus falling. Kalau kondisi falling itu adalah dari low ke high, kalau rising kebalikannya itu ya, low ke high ya. Nah kemudian langsung lanjut ke pin mode. Pin mode apa nih? Oh ya, pin trigger ya, buat ACSR nya, trigger pin output ya. Nah kemudian pin mode echo pin output, echo pin itu input ya, input. Kemudian pin mode buzzer, pin buzzer itu output ya, output pin buzzer output. Terus ke blinknya ya, blinknya kita pakai ini buat apa namanya, dia itu bisa nyambung ke internetnya. Jadi blink mulai out SSID, password. Terus servonya, servo attack aku kasih 4 ya, di pin 4. Terus LCD clear, LCD print no LCD print ini nampilin ya jaraknya itu berapa gitu. Nah oke, terus habis itu lanjut ke void untuk servo yang bisa diatur dari blinknya, dari button 1 gitu ya, integer post. Kemudian aku kasih perulangan for post sama dengan 0, post kurang dari sama dengan 180, post ya, post enggak, post sama dengan 1. Oke, terus masuk ke server write post, terus delaynya kasih 15 aja, 15 milisecond.
Nah, itu ya. Terus habis itu void servo button 2 ya. Servo via button 2 ya. Oke, sama aja integer post 1 sama dengan for perulangan post 1 sama dengan 180 post 2 post 1 post 2 sih, post 1 ya, post 1 lebih dari sama dengan 0, kemudian post 1 min ya, dikurangi, jadi dia balik. Oke, lanjut ke servo write post 1. Oke, delay 15. Oke, udah, terus langsung ke blink write ya. Blink write V dimana V3 virtual 3. Oke, ada integer pin value sama dengan param asin. If jika pin value sama dengan 1 ya, maka dia akan servo via button 1 dengan integer pin value sama dengan 0 ya. Kemudian ditampilkan nih apa namanya, since virtual V3. Oke, udah. Kemudian habis itu ke blink write V4 BNQ blink write V4 ya. Oke, sama aja, ada integer pin value 1, pin value sama dengan param if pin value sama dengan 1, maka servo via button servo via button 2 ya, karena V4 ada di 2. Oke, blink run integer pin value sama dengan 0, kemudian blink sense ini ya. V4. Oke, setelah itu ada blink write buat V6 nya, blink write ini V6 V6. Nah, dimana di sini itu isinya adalah
servo write param sn. Oke. Terus kita masuk ke void loop. Oke, masuk ke void loop ada apa aja? LCD ya, pertama LCD clear. Ini LCD-nya pada blink. Kemudian LCD print yang mana 0,0, ini jaraknya ya, jarak cm. Oke, yang mana ini nanti kan jaraknya ditampilkan pada blinknya ini. Nah, terus long duration, koma jarak, terus digital write, trigger pin low. Oke, kemudian delay micro seconds sama dengan 3. Terus digital write, trigger pin high. Oke, trigger pin high, digital write, trigger pin. Ini masih program untuk ini apa namanya, HCSR. Trigger pin low, duration sama dengan ya, sama dengan push and echo, push and echo, high. Nah, terus masuk ke jarak tadi sama dengan duration bagi 2/29,1. Oke, terus if aku kasih ini ya, mulai masuk logikanya. Jika jarak kurang dari sama dengan 100, maka dia akan mengirimkan ini ya, notifikasi pada blink notifi ya, namanya blink notifi. Itu adalah awas ada orang gitu ya. Oke, lanjut. Awas ada orang. Habis itu ini blink notifi ya, blink notifinya awas ada orang. Terus jika salah else ya, maka dia akan digital write. Artinya jika dia tidak ada di situ ya, jika dia tidak ada di daerah 100 cm dari pintu, maka dia akan pin buzzernya mati ya. Artinya apa, dia cuma ngirim notifikasi aja gitu. Nah, kasih delay, nggak dikasih delay nggak apa-apa sih. Oke, terus habis itu if jika digital write ya, digital write apa namanya, mulai main LDR-nya ya, LDR sama dengan 1 ya, maka dia digital write pin buzzer mati. LDR 1 ini diumpamakan dia sebagai siang kalau 1 ya, buzzernya low. Kalau salah maka artinya kalau dia itu tidak pagi ya, karena 1 itu siang atau pagi, maka dia akan menjalankan ini if jarak kurang dari sama dengan 20, artinya orang itu mulai keliling di ini apa namanya, lebih dekat lagi, maka digital write
digital white, pin buzzer bunyi ya. Delay 2000. Oke, jika salah else maka digital right pin buzzer low. Oke, kemudian jika salah digital low sama dengan 1000. Oke, kemudian serial print oh, ada titiknya ya, lupa. Serial print, cara serial serial print gimana sih? Serial print TLM. LCD print 7,1, cara clean run dijalankan pada clean. Oke, bisa langsung diverifikasi. Oke, kita tunggu. Oh ya, karena ini belum ada apa namanya library-nya, jadi harus di-download dulu ya. ESP 8266 wifi.a. Ini sebagai contoh ya, untuk mendownload wifi apa namanya library-nya. Oke, ini programnya sudah saya download semua library-nya. Sekarang tinggal kita compile. Ya, di sini langsung ke hardware-nya. Jadi di sini pada sistem mendeteksi maling ini terdapat dua kondisi, di mana kondisi pagi atau siang dan juga malam. Kondisi pagi atau siang ini merupakan kondisi di mana sistem mendeteksi maling ini tidak bekerja atau buzzer dimatikan ya sebagai alarm. Nah, kemudian kalau malam hari itu di mana sensor LDR ini tidak menerima datangnya cahaya, sehingga ia mengaktifkan seluruh kerja dari sistem mendeteksi maling ini, di mana ketika kurang dari 100 cm maka dia akan mengirimkan notifikasi kepada smartphone melalui aplikasi Blink yang mana terdapat seseorang. Namun jika dia tidak
Namun jika dia kurang dari 20 cm, artinya orang tersebut lebih mendekat melalui ke pintu, maka dia akan mengaktifkan alarm rumah, dan alarm rumah akan membangunkan penghuni rumah untuk berwaspada kalau ada orang seperti itu. Nah, kemudian jika kita lupa mengunci gerbang pada kondisi malam, maka kita bisa menggunakan aplikasi menggunakan smartphone untuk membuka dan menutup gerbang tersebut. Baik, di sini langsung aja kita mulai pada kondisi malam. Pada kondisi malam, dimana kita langsung mulai melihat pada aplikasi Blink ya. Di sini terdapat jarak 23, di mana dia akan mengirimkan notifikasi bahwa adanya seseorang ya. Baik. Nah, oke, terus lanjut. Apabila orang tersebut mendekat ke pintu rumah ya, maka dia akan mengirimkan notifikasi dan juga buzzer akan berbunyi. Oke, buzzer akan berbunyi. Oke, kita coba lagi. Nah, kemudian bagaimana jika kita lupa ingin mengunci pintu rumah gitu ya, gerbang? Kita bisa menggunakan aplikasi Blink untuk mengontrol gerbang tersebut seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian jika kita ingin membuka gerbangnya juga kita bisa menggunakan. Nah, seperti itu. Demikian praktik dari pendeteksi maling berbasis Internet of Things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.